Mengapa China meluncurkan kendaraan uji orbital di saat memanasnya Selat Taiwan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Di tengah ketegangan Selat Taiwan, China tiba-tiba meluncurkan pesawat ruang angkasa robot yang dapat digunakan kembali atau Orbital Test Vehicle di pusat peluncuran satelit Jiuquan. Konon kabarnya, pesawat ini adalah pesawat ruang angkasa eksperimental yang dapat digunakan kembali, memiliki keunggulan kinerja yang sangat baik untuk memberikan dukungan teknis atas penggunaan ruang angkasa secara damai. Meski nampaknya kabar ini bukan berita paling penting, namun para netizen dunia penggemar militer luar angkasa China segera mengetahui masalahnya. Ada misteri dalam misi peluncuran yang dilakukan China Aerospace kali ini. Karena pada umumnya, jika peluncuran ruang angkasa yang dilakukan oleh China adalah misi peluncuran ruang angkasa berawak, maka kantor peluncuran ruang angkasa berawak atau kantor proyek 921 umumnya berperan sebagai unit utama. Namun, jika misi peluncuran ruang angkasa sipil lainnya, maka China Aerospace umumnya merupakan unit utamanya. Tetapi unit utama kali ini entah bagaimana menjadi departemen yang berkaitan. Artinya, bukan administrasi luar angkasa nasional China Aerospace ataupun kantor proyek 921. Jadi, hanya ada satu kemungkinan untuk departemen berkaitan yang misterius ini menurut media asing, yaitu pesawat ulang-alik ini mempunyai fungsi militer karena diluncurkan melalui roket pembawa tipe F Long March 2 yang sangat terkenal itu. Ketika modul uji stasiun ruang angkasa Tiangong diluncurkan, panjang total badan roket Long March 2 tipe F memiliki panjang 52 meter, diameter fairing mencapai 4,2 meter, dan orbit rendah bumi berdaya muat 8,8 ton. Oleh karena itu, pesawat yang dapat digunakan kembali dalam peluncuran kali ini kemungkinan besar adalah pesawat dengan diameter kurang dari 4,2 meter, panjang sekitar 10 meter, dan bobot lepas landas sekitar 8 ton. Netizen dunia tiba-tiba menyadari, bukankah ini kendaraan luar angkasa yang sama seperti kendaraan uji orbital Boeing X-37B yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, DARPA, dan NASA? Seperti diketahui, X-37B memiliki lebar sayap 4,5 meter, panjang badan pesawat sekitar 9 meter, dan berat lepas landas 8 ton. Jadi, tugas apa yang akan dilakukan China untuk meluncurkan kendaraan uji orbital serupa X-37B dengan kinerja luar biasa ini di tengah memanasnya Selat Taiwan? Harus diakui, X-37B memiliki kinerja yang sangat luar biasa. Pertama, kemampuan untuk mengubah orbit yang sangat kuat. Pada dasarnya, ketika sebuah satelit beroperasi di luar angkasa, ia memiliki ketinggian orbit dan kemiringan orbit tertentu. Ketinggian orbit artinya jarak kilometer dari permukaan bumi, dan kemiringan orbit adalah seberapa besar sudut relatifnya terhadap garis ekuator. Pada umumnya, pesawat ruang angkasa akan ditetapkan pada satu ketinggian orbit dan kemiringan orbit. Bila ingin mengubah garis orbitnya, akan berdampak besar pada masa durasi pesawat ruang angkasa. Namun, X-37B memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengubah orbit dan pada dasarnya dapat berlarian di antara kemiringan orbital yang sangat berbeda. Misalnya, dalam misi peluncuran pertama X-37B pada tahun 2010, para penggemar astronomi menemukan bahwa X-37B telah melakukan 5 kali manuver di orbit selama waktu misi 225 hari. Ketika X-37B menjalankan misi keduanya pada tahun 2011, ia melakukan manuver pertama untuk menyesuaikan kemiringan orbit sebesar 0,88 derajat. Hal ini adalah yang teramati oleh para pecinta astronomi. Namun sebaliknya, entah berapa banyak manuver orbit yang belum teramati tentang X-37B. Yang kedua adalah kemampuan operasi di orbit yang sangat kuat. Amerika Serikat pernah membangun pesawat ulang-alik berawak. Akan tetapi, pesawat ulang-alik berawak tidak akan bertahan lama di orbit. Karena berawak, ia harus dilengkapi dengan banyak sistem pendukung kehidupan. Sehingga waktu paling lama tinggal di orbit hanya berkisar setengah bulan. Artinya, semakin singkat waktu Anda di luar angkasa, semakin sedikit yang dapat Anda amati.
Lain halnya dengan X-37B. Ini adalah kendaraan luar angkasa tak berawak. Selama semua instrumen masih dapat digunakan, ia dapat tetap di orbit dan tidak perlu mempertimbangkan masalah oksigen, air, dan makanan. Beberapa misi X-37B berlangsung lebih lama setiap kali. Misalnya, misi terbang pertama selama 225 hari, dan yang kedua selama 469 hari, dan sekarang X-37B masih berada di luar angkasa. Sejauh ini, X-37B telah terbang selama 780 hari, membuat rekor baru untuk operasi di orbit lagi. Artinya, kemampuan operasi berkelanjutannya sangatlah kuat. Saat ini, militer Amerika Serikat memiliki kinerja dasar dan kinerja lanjutan dalam penggunaan X-37B. Performa dasarnya adalah kemampuan pengintaian ruang angkasa. X-37B dapat membawa komponen peralatan pengintaian elektronik atau optik, dan dapat mengambil foto dan video presisi tinggi dari target di darat maupun di lautan. Pada saat yang sama, ia juga dapat mencegat dan menganalisis gelombang radio yang dipancarkan dari bumi, sehingga secara akurat mengarahkan lokasi di mana gelombang radio dipancarkan. Singkatnya, X-37B dapat berfungsi sebagai satelit pengintai. Satu pesawat X-37B setara dengan beberapa satelit pengintai. Misalnya, Anda sedang mengintai salah satu target di Jepang, tetapi Anda perlu tiba-tiba mengintai target di Amerika Serikat. Pada saat ini, Anda mungkin memerlukan dua satelit yang berbeda, tetapi biayanya relatif tinggi. Namun, jika Anda memiliki X-37B yang dapat mengubah orbitnya, maka ia akan mampu mengintai target Amerika dengan beberapa kali lebih efisien. Dalam hal kinerja tingkat lanjut, X-37B sebenarnya adalah satelit pembunuh legendaris dengan kemampuan perubahan orbit yang luar biasa. Pernah ada hoax militer Amerika Serikat telah bereksperimen beberapa kali menggunakan X-37B mendekati target lawan, dan kemudian menangkap target ini dengan manipulator atau lengan robot, menghancurkannya atau mencoba menjatuhkannya ke bumi. Meskipun tidak diketahui apakah tes ini berhasil atau tidak, namun kinerja X-37B berarti lebih mungkin menjadi versi awal dari pesawat tempur luar angkasa. Oleh karena itu, wahana antariksa yang diluncurkan China dengan roket pembawa Long March 2 tipe F kali ini sangat berkemungkinan memiliki kinerja yang sama. Selain itu, waktu peluncuran Orbital Test Vehicle China ini masih sangat sensitif. Di sisi lain, China saat ini sedang melakukan operasi gabungan militer laut dan udara berskala besar di sepanjang pantai Tenggara. Operasi militer bersama ini tidak hanya melibatkan operasi armada angkatan laut dan pesawat tempur angkatan udara, tetapi yang paling penting adalah untuk melakukan uji coba rudal balistik. Pengintaian lapangan latihan tentu saja merupakan mata rantai yang sangat penting. Jadi, apakah peluncuran pesawat pengintai ulang-alik ini terkait dengan situasi kian memanasnya ketegangan di Selat Taiwan? Kita tunggu dan lihat saja. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!